Beri kami hati yang lemah lembut Tuhan. Biar saat kami dengar firman-Mu, bukan emosi kami yang menguasai, tapi hati kami yang tunduk kepada Tuhan, kepada firman. Biar beri kami hati yang rendah hari ini, untuk kami belajar, ditegur, diajar dengan firman-Mu, kebenaran hati Tuhan buat kami. Biar hari ini saat sore ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau sungguh-sungguh ikut mengerti apa yang jadi kesukaan Tuhan buat kami. Biar pikiran kami, logika kami, pendapat kami letakkan di bawah kaki Kristus. Biar pikiran Tuhan, rencana Tuhan, pendapat Tuhan itu yang kami dengar dan kami kerjakan dalam hidup ini. Biar hari ini kami datang dengan keadaan seperti tanah subur. Taburkanlah firman itu buat kami, ajar kami Tuhan. Biar saat kami pulang dari tempat ini kami tidak lagi sama seperti kami datang, tapi kami jadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berubah, diubahkan dan dibenarkan oleh karena Tuhan. Bicara buat kami hari ini, kuasai kami hamba-Hamba-Mu, biar roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati, roh yang mudah diajar, itu ada buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua percaya katakan sama-sama, amin. Silahkan duduk semua, thank you. Shalom. Hari ini tema kita akan bicara tentang disiplin. Ini sebenarnya punyanya Cinana. Tapi karena ada gak enak badan, jadi saya gantiin. Jadi kalau hari ini ada yang sebel dengan tema kita hari ini, itulah orangnya di sana. Saya hanya pengganti. 1 Korintus 9 ayat 24. Kita baca dulu sebentar ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25 ini terkenal sekali. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Berulang kali kita nanti akan melihat dalam Alkitab ini, ada 6 kali sebenarnya Alkitab itu menyamakan hidup kita itu dalam sebuah pertandingan Bapak Ibu. Dalam sebuah perlombaan 6 kali. Bukan 1 kali loh. Berulang kali ternyata. Kenapa? Berarti ini penting. Ini yang kita harus tahu. Tidak ada orang yang lomba lalu menang gak sengaja. Gak ada Bapak Ibu. Ada orang ikut pertandingan tinju, iseng-iseng lah daripada nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, ngisi biar nggak boring. Ikut pertandingan tinju, nggak sengaja menang KO, nggak ada. Semua orang yang memang sudah berkompetisi masuk pertandingan dan untuk menang itu lewat sebuah pelatihan training yang keras. Pasti dong. Programnya jelas, tujuannya jelas, yang mana yang mau diperbaiki, yang mana yang mau dikejar, semuanya harus tahu. Baru setelah itu semua terjadi, apakah pasti menang? Belum tentu. Yang terbaik, yang paling siap, yang paling prepare, itulah yang nanti akan menang. Nah, dalam hidup ini kita juga sama. Kita itu punya perlombaan hidup. Tapi kita tidak berkompetisi dengan orang sebelah kita. Bukan. Kita berkompetisi dengan waktu. Kita berkompetisi dengan hidup kita. Pertaruhannya dalam lomba ini, itu hidup kita Bapak Ibu. Pertaruhannya itu hidup orang yang ada di dalam naunganmu. Kalau para bapak, ada Wailan, ada Jos, ada Teddy, pertandinganmu, pertaruhannya adalah istri anakmu, hidup mereka, jadi pertaruhan. Jadi jangan sekedar baca ayat terus dianggap, ya sudahlah, kita berlomba ya berlomba. Tidak loh, karena pertaruhan kita besar. Nah hari ini saya berdoa, saya sangat berdoa sekali, kita benar-benar punya hati yang lemah lembut hari ini. Karena saya percaya rasanya pasti akan ada banyak yang marah dan tersinggung. Kita hari ini akan diuji di sudden anger. Datang ke sini, tidak ada apa-apa, tidak ada yang semua happy. Nanti begitu dengar khotbah, tengah-tengah sudden anger nanti muncul. Wah, sengaja nih. Wah, begini. Tapi percayalah, itu kalau Anda merasakan sudden anger muncul, itu adalah tanda firman yang benar. Kenapa? Karena Tuhan ngomong begini, aku datang membawa pedang. Jadi kalau pedang itu pasti kerasa. Kalau di pedang nggak kerasa, berarti pilihannya dua, pedangnya nggak bener, apa yang di pedang yang sudah mati, sampai nggak kerasa. Jadi saya berdoa hari ini, biarkan firman itu bekerja. Jadi kalau nanti Anda tiba-tiba sudden anger, pengen marah, pengen berontak, pengen membela diri, pengen membenarkan alasan, tahan dulu bentar, lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan,
bicara, tegur aku. Dan saya berdoa kita pulang jadi orang yang berbeda. Amin. Kita baca dulu bentar. Mulai ya, siap ya. Sudden anger, ingat-ingat. Jangan ada yang gebukin aku pulangnya. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Ibrani 12 ayat 1 bagian yang B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Hidup ini wajib. Dalam terjemah bahasa Inggris dia berkata begini, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Ada dua perkara kata firman yang akan membuat hidup kita itu rusak, berantakan, kalah. Weight and sin. Beban, kalau dalam bahasa Indonesia, beban dan dosa. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini kadang-kadang berpikir hidup ini yang bikin kita nggak damai sejahtera, yang bikin kita gagal, yang bikin kita nggak berhasil, itu karena kita berbuat dosa. Kita kerja, lalu bangkrut, kita mikir, aku bikin dosa apa ya? Apa ada kesalahan kah? Menikah, lalu rusak, cerai misalnya, pisah, wah aku ada dosa apa ya? Kita dalam hidup ini begitu terjadi sesuatu di luar dugaan, di luar harapan, yang salah, terjadi sesuatu yang nggak sesuai dengan kebaikan kita, rencana kita mesti otomatis berpikir, apa yang salah yang ku buat? Apa aku salah pilih orang, salah pilih pasangan, salah pilih kerjaan, salah pilih partner bisnis? Kenapa? Padahal yang bikin kita rusak, yang bikin kita kalah, itu bukan cuma dosa, tapi ada yang namanya beban. Tidak salah, tapi itu merusak. Kalau definisi kamus ya, beban, weight, itu artinya begini. Satu hal, satu benda berat yang diletakkan dengan sebuah tujuan khusus. Supaya yang ditahan, jadi diletakkan di satu benda, satu tempat atau satu orang. Untuk tujuannya supaya tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau ada pemberat kertas, tahu? Gede, ditaruh di atas kertas. Tujuannya cuma satu sebenarnya. Supaya kertas itu nggak terbang, nggak kemana-mana. Itu weight. Dalam hidup ini sama. Kalau hidup kita nggak berubah-berubah, nggak kemana-mana. Kerjaan kita begitu terus, keuangan kita begitu terus, keluarga kita begitu terus. Ada weight yang harus dihati-hati. Diterusin, ya kuat-kuatan saja kita. Mau sampai kapan bertahan? Ada itu weight. Yang sin, kalau definisi yang benar adalah one act of serious fault. Satu perbuatan yang sangat salah, itu dosa. Kalau versi Alkitab yang ngomong meleset, nggak sesuai dengan rencana, dengan sasaran Tuhan, itu dosa. Jadi kita kadang suka menganggap hidup ini berantakan karena kita melakukan kesalahan besar. Makanya kita terima hukuman. Tidak loh. Justru yang membuat kita berantakan itu weight kebanyakan. Paulus dengan sangat rinci mengajar begini. Dari semua jenis olahraga dia bilang pelari. Kita semua berlari mencapai tujuan. Hanya satu pemenangnya. Yang membuat Anda kalah dalam peperanganmu, dalam perlombaanmu, itu bukan sinnya biasanya. Kalau orang lomba lari, yang dibilang sin itu begini. Larinya garisnya di sono, dia pindah ke arah lain. Arahnya. Itu sin. Beda tujuan, serious fault. Salah banget ini. Tapi kan kita nggak begitu. Saya percaya di sini tidak ada orang yang dengan sengaja berbuat dosa demi merusak keluarganya sendiri, kerjaan sendiri. Nggak ada. Semua orang planning. Oh ini ada yang mau menikah. Kemarin lihat story-nya mereka, happy sekali. Pegang kipas. Nikmatilah. Siang kau berkata, aku bersedia. Malam masih kipas-kipas. Besok, lain urusan. Yang menikah pasti ngerti. Ternyata pernikahan tidak seindah drakor. Kita semua planning. Mereka juga mau menikah pasti planning. Oh nanti mereka sudah planning. Kita akan tinggal di apartemen. Kita pasang shower yang keren. Yang mahal, yang bagus. Planning. Nanti setelah 2 tahun kita pindah beli rumah. Kita begini. Planning. Dan semua planning mesti baik. Tapi masalahnya ada weight yang kita kadang nggak sadar. Orang mau lari, arahnya bener, nggak fault ya, nggak dosa. Bener, tapi di kantongnya, banyak barang ntar. Ada kunci, ada
koin, ada roti, segala macam di sini, terus lari. Kalah. Kebanyakan beban. Nah, hari ini saya berdoa kita ngerti baik-baik. Bebannya apa, scene-nya apa. Coba pasang dulu video. Tadi saya sudah kasih video ini di grup. Tapi karena beberapa orang tidak ada di grup, kita pasang sebentar. Lihat. Ada 5 monyet. Masih bangun semua loh ini monyetnya, matanya melek loh. Pertanyaannya lah begini, Bapak Ibu. Saya nggak kasih Anda monyet ya. Tapi kalau Anda punya anak, bisakah kau lawan ini? Anaknya mungkin Anda bilang, anakku cuma 1. Nggak apa-apa 1. Bisa nggak kau suruh anakmu diem di situ? Jangan kemana-mana. Jangan ngoceh. Jangan ngomong. Jangan tendang-tendang mainan kaki, tinju udara. Diem, tenang di situ. Nggak usah dijawab pakai mulut ya. Dijawab pakai hati. Sudden anger nanti akan sudah mulai keluar bentar lagi. Kalau kamu kita tidak mampu, ini ngomongnya sederhana dulu ya, orang tua dulu karena gambarnya bayi tidur. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu menyuruh anakmu dengan satu kata ya, bukan satu pecutan ya. Bukan satu sabetan ikat pinggangmu, bukan dengan kekerasan. Kita ngomong, "Dek, tidur dong." Kalau dia terus kungfu, something wrong with you. Dan jangan ngomong, namanya anak-anak, iki anak monyet. Wis anak monyet lagi. Nangkep ya? Hari ini nanti akan ada banyak peperangan batin. Anda akan pasti terpancing untuk mengeluarkan sebagai 1001 pembenaran dan alasan. Tapi, mengertilah sesuatu. Saya hari ini berdiri di sini bukan sebagai lawanmu, musuhmu, bukan. Kalau kau mau lawanlah yang nulis firman ini, Alkitab. Kalau kita tidak mampu, anakmu tidak dengar kita. Kalau anakmu tidak lebih taat daripada monyet ini, percayalah, bukan salah anakmu itu, salahmu itu. Anak itu produk. Kalau produknya salah atau produknya nggak bagus, yang salah bukan produknya, yang salah pabriknya, mesinnya yang salah. Siapa? Kita. Di sini rumah Tuhan, saya tidak mau judge. Wah, kamu orang tua nggak becus. Salah. Enggak. Tapi saya berdoa begini. Waktu kita perlu jujur ya. Kita lihat gambarnya resapi. Bayangkan yang bulunya hilang, ganti wajah anakmu. Terus kalau Anda berpikir, saya nggak ketemu gambaran ini dengan anak saya. Buka hati, Tuhan tolong aku. Terus nanti ada yang nanya, Pak Deki ngomong bisa nggak? Kalau anakku ada 2. Kalau Seva Levi suruh tidur, jamin pasti tidur. Ini ada istriku kok di sini. Walaupun mereka nggak tidur lelap, diranjang, mereka nggak akan beda dengan yang ini. Kenapa? Balik lagi produk. Ini supaya ngerti dulu. Nah, tema kita hari ini disiplin. Di dalam orang bertanding, disiplin kunci nomor 1 untuk menang. Saya kasih Anda terjemahan ya. Disiplin itu secara kamus itu artinya apa? Menurut American Heritage Dictionary, dia ngomong begini. Disiplin itu adalah a training, sebuah pelatihan that produces improvement. Satu, pelatihan untuk tujuannya improvement, perkembangan. 2, control behavior, perilaku yang terkontrol. Dan yang ketiga, a method to obtain obedience. Perhatikan, disiplin adalah sesuatu metode, cara untuk goalnya obedience. Nah, jangan salah ya. Orang suka salah mengartikan begini. Kalau kita ngomong kata disiplin, wah, dipanggil orang tua misalnya, lalu ada orang ngomong begini, disiplin kamu. Kita disiplinkan anak kita. Yang di pikiran orang adalah, wah, anaknya bakal dihukum, dimarahi. Punishment is not a discipline. Punishment is a part, hanya bagian dari sebuah disiplin. Tapi bukan disiplinnya. Nangkep nggak sampai sini? Ngerti ya? Nah, kalau artinya disiplin itu adalah training to produces improvement, itu baik nggak? Baik. Menyakiti? Nyakitin nggak? Enggak dong. Kan kita mengajar untuk melatih supaya dapat kemajuan.
Nyakitin nggak? Nggak kan? Kalau kita ngomong a method to obtain obedience, satu metode untuk mengajarkan tentang ketaatan, apakah nyakitin? Belum tentu. Kalau anak yang responnya, oke, nggak nyakitin. Tapi begitu kita ngajarin, kenapa? Ini pertanyaan anak kecil pasti akan banyak begitu. Kenapa? Makin gede ternyata, apakah berubah? Enggak. Makin gede, tetap. Jadi kalau anak kecilnya pemberontak, gedenya tetap aja ternyata. Cuman berontaknya lebih cerdas. Kita kerja, nggak sesuai harapan. Kenapa Tuhan? Lalu kita mulai bermanipulasi kadang-kadang. Kalau yang anak rohani ngomongnya begini, Tuhan ada nggak sih sebenarnya? Kalau ada, buktikan dong. Seakan-akan kalau Tuhan, ada, ya sudah aku buktikan. Kita pikir dia bakal jiper sama kita. Enggak padahal. Kita bertanya, kenapa? Persis. Kenapa? Karena dari fondasinya salah. Belum tentu nyakitin. Control behavior, belum tentu nyakitin kok. Jadi kita harus ngerti begini, bahwa disiplin itu ada dua. Positif dan negatif. Positif disiplin itu bicara masalah instruction, knowledge, training. Jadi waktu kita punya anak, dan ini ngomong disiplin itu selalu dari atas ke bawah. Nggak bisa dari bawah ke atas. Jadi hari ini kita akan bicaranya masalah orang tua ke anak, leader ke bawahannya, dan semua pokoknya berstruktur ke bawah. Namanya positif, training, knowledge. Kita ngajar, kita ngelatih, kita menunjukkan sesuatu, menceritakan sesuatu, instruction, itu positif. Waktu kita harus, namanya disiplin. Ada anak kecil harus diajar. Gini loh caranya. Ngomong sama orang lebih tua. Saya punya tetangga, anak kecil. Kalau ketemu aku begini dia. Hei, kamu ngapain? Pengen ku gubuk, mati ntar. Karena apa? Nggak pernah diajar. Yang penting dia hidup. Tugas kita sebagai yang di atas, ajar dong caranya ngomong sama orang tua, caranya hidup begini. Kalau kita gagal mengajar anak kita, kemarin sudah bilang, cepat atau lambat anak kita akan kena batunya nanti. Di siapa tapi? Kalau anak kita kena batunya di orang yang jahat, wah, gawat. Jadi tugas kita itu instructing, kasih tahu, ajarin, di training. Di training itu dibiasain. Ini mereka hari ini ada beberapa di sini yang sedang mempersiapkan dirinya berkompetisi. Mereka latihan setiap hari, angkat beban, angkat begini begitu latihan. Sakit, percayalah pasti sakit. Tapi mereka lakukan terus setiap hari. Pagi buka mata, wah. Buka WhatsApp grup, wah. Tadi Megjo bilang, sejak ikut grup ini, mau rest aja rasanya guilty. Rasanya udah gak bisa rest lagi. Kenapa? Mereka sedang berkompetisi. Mereka gak suka, pengen tidur, pengen makan, pengen ditahan. Disiplin. Demi apa? Demi sebuah hasil improvement. Waktu mereka gak suka, mereka tetap lakukan. Itu namanya disiplin. Nah, anak kita sama. Untuk membuat anak kecil itu duduk diem dan dengar kita ngomong, nggak bisa sekali. Dek, terus, iya mama, nggak bisa. Kau bilang, dek. Ntar anaknya kabur kemana nggak jelas. Tugasmu, didik. Tarik dia, dudukin lagi. Tarik dia, dudukin lagi. 10 kali dia lari, 11 kali kau tarik dia. Satu ketika, entah, nggak tahu, mungkin ke-20 atau ke-200 mungkin, dia akan duduk kok. Masalahnya kita pendisiplin apa tidak? Apa terus kita lose? Wah, ya sudah, memang anaknya nggak bisa diem. Bukan anaknya nggak bisa diem, kita yang nggak beres. Nah, waktu kita memberikan positif disiplin, gagal diterima, gagal dilakukan, nah datanglah yang kedua, negatif disiplin. Apa itu? Punishment. Hukuman baru datang di situ. Correction.
Jadi punishment itu adalah bagian dari disiplin yang tujuannya membenarkan, mengkoreksi. Jadi waktu seseorang salah, anakmu atau bawahanmu, orang yang dipercayakan Tuhan padamu, dididik, diajar salah, harus dikoreksi. Yang benar begini. Dan koreksi itu seringkali menyakitkan. Nangkep nggak sampai sini? Ngerti ya? Jadi orang yang gagal menerima positif disiplin, dia akan terima negatifnya. Dalam hidup ini harusnya sama. Nah, kita ngomong yang lebih dalam ya. Hidup orang, hidup kita, kalau kita tidak punya disiplin, is a life out of control. Hidup yang tidak terkendali. Kita masuk ke bagian yang rada serem ya. Disiplin adalah satu-satunya hal yang akan membuat kita ngerti tanggung jawab hidup. Itu nanti bagiannya Ci Erin nanti. Nanti biar dia yang cerita. Disiplin itu berarti kita memberikan kepada diri kita sendiri a set of rules. Aturan-aturan khusus. Diberikan bukan orang lain. Saya yang memberikannya kepada diriku sendiri. Tadi saya sempat cerita, mereka berkompetisi. Dan masing-masing berjuang begitu rupa. Untuk mencapai goalnya, untuk memenangkan kompetisi mereka. Tapi masalahnya, balik lagi ya. Tanpa disiplin, percuma. Mereka mau pergi ke tempat latihan setiap hari, sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah. Tidak menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan adalah disiplin. Tadi ku tanya mereka, Jos, makan apa tadi? Nasi goreng, tom yum. Kemarin kok tadi makan, wah nggak ngerti, pokoknya nikmat semua wis. Aku sempat mengintip, makanannya enak-enak. Saya juga punya hak, tapi tidak. Hari ini saya mendisiplin diri, saya detox, saya nggak makan apapun hari ini. Jadi saya belum makan cuy. Habiskan tom yummu, it's okay. Nangkep ya? Enak tidak, tapi demi sebuah tujuan. Para lelaki ini akan tunduk di bawah kakiku. Disiplin ini akan menentukan kita. Apakah kita akan di atas atau di bawah. Nangkep saya sini ya. Bukan, wah saya latihan di tempat bagus. Pelatihku hebat. Nggak penting. Pelatihmu mau Ade Ray, mau Mike Tyson, terserah. Tanpa disiplin, useless. Disiplin ini bicaranya dari mana? Sebuah rule yang kita kasih kepada diriku sendiri. Saya memberikan rule pada diriku sendiri. Jangan makan. Jangan menikmati makan seperti yang dinikmati orang lain. Orang lain makan burger silakan. Saya nggak peduli. Saya akan makan apa yang pas untuk tujuanku. Di saat orang lain tidur-tiduran, saya akan berlatih. Di saat mereka berlatih, oh saya 2 kali lebih latihan dari mereka. Saat mereka terlena, ku kirim foto. Ku kirim video. Sampai mana kamu? Itu disiplin. Set of rule. Siapa yang kasih? Saya. Kalau aku langgar, ya nggak apa-apa. Orang bikinanku sendiri kok. Tapi, balik lagi, disiplin. Makes you become a responsible man. Nah, disiplin selalu akan bicara kaitannya dengan rules. Mesti. Dan hidup ini sudah punya rules. Siapa yang kasih rules? Tuhan. Ini akan serem bentar. Coba baca bentar. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan kasih rule. Instruction. Semua boleh kau makan. Kecuali 2. Yang di tengah. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan. Ada, itu positif, instruction. Negatifnya dikasih, kalau kau makan, pastilah kau mati. Jadi kalau yang positif dilanggar, negatifnya akan muncul. Itu set of rule-nya Tuhan, disiplinnya Tuhan. Dan ini akan berlaku dalam segala perkara. Cuman beda-beda bentuk instruksinya. Tuhan ngomong, kalau kau menabur, kau akan menuai. Instruction. Gagal, ya susah jadinya. Negatifnya datang, koreksinya datang, berantakan. Tapi saya nggak ngomong yang itu dulu. Kita kesini aja, fokus ke yang Adam dan Hawa. Begitu dikasih instruction,
gampang toh. Buah-buahan banyak, cuman 2 nggak boleh dimakan. Ternyata itu pun gagal. Coba lompat bentar ke bawahnya. Pasal 3, ayat 9. Waktu mereka gagal, Tuhan panggil mereka. Dan Tuhan itu tidak menghukum loh Mas Ian. Belum. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut sebab aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Waktu dikasih instruksi, positif, disiplin, dia gagal, Adam ini. Lalu jatuh. Dikonfrontasi lah sama Tuhan. Dipanggil, "Di mana kau?" "Oh, aku begini, begitu, begini." Alasan. "Aku telanjang." Dia nggak ditanya telanjang atau tidak, ditanya di mana kau. Kan tinggal jawab di sini. Kalau sudah di sini baru, "Kenapa kau di situ?" "Aku telanjang." Nah, kan begitu tau urutannya harusnya ya. Tapi tidak. Alasan keluar dulu. Ditanya lagi, "Apa kau makan buah itu yang kularang itu?" Kan tinggal jawab, "Iya, nggak sengaja." Atau, "Enggak." Kan begitu jawabannya harusnya. Tapi tidak juga. Dia ngomong begini, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Jadi dengan kata lain dia ngomong begini, "Tuhan, kau kan taruh dia toh. Gara-gara kau taruh dia, gara-gara kau taruh dia kasih aku makan. Gimana dong?" Reason. Dan saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, waktu Anda dengar firman, kalau Tuhan mau bicara sesuatu buat hidup Anda, monyet itu mau bicara sesuatu buat hidupmu, jangan bikin alasan dulu di hatimu. Jangan cari pembenaran dulu di hatimu. Ya gimana kan memang sibuk kan, semua orang anak kecil beda-beda, nggak bisa sama, bla 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 bla. Kau terusin reasonmu, ini akan terjadi nanti di bawah. Positif, disiplinnya gagal, terus reason terus, beralasan terus, membenarkan diri. Negatif, disiplinnya keras. Dia dicari sama Tuhan, tapi dia nggak admit. Dia reasoning terus, beralasan terus, muter terus, membenarkan diri terus. Karena dia benarkan dirinya terus, Tuhan marah akhirnya. Tapi ini bagian yang penting sekali. Banyak orang jatuh hari ini, bukan karena dia bunuh orang. Makanya kalau Anda perhatikan ya, Anda akan sering ketemu sama anak Tuhan yang ngomong begini, "Kenapa ya hidupku begini? Aku nggak nipu orang, aku nggak bunuh orang, aku nggak nyakitin orang, aku ibadah, aku persembah. Kenapa ya?" Kau memang tidak berdosa mungkin, tapi weightmu berat, bebanmu ini loh besar, berat, dan itu membuatmu tidak kemana-mana, nggak bisa pergi. Nah hari ini kalau kita ngomong, siapa dong yang harus didisiplin? Atau kapan disiplin itu ada? Atau apa tandanya yang menunjukkan bahwa saya ini salah dan harus mendisiplin diri, harus mendisiplin orang di sekitarku? Apa tandanya? Coba LCD tanyakan dulu bentar. Yang tadi, dictionary. Kita akan tahu kapan, tandanya di mana. Waktu satu, kan dia ngomong, a method to obtain obedience. Waktu tidak ada obedience, itu berarti Anda harus aware. Salah. Harus segera didisiplin. Harus. Kau ngomong sama anakmu, tidak didengar, tidak ada obedience, hati-hati. Kau ngomong sama pegawaimu, karyamu, tidak didengar, hati-hati. Dalam segala perkara ini nanti. Begitu, selama dia dalam garis komando di bawahmu, dan dia tidak dengar, tidak obey, itu tandanya, hati-hati. Harus segera kau perhatikan disiplinnya. Yang kedua dia ngomong, control behavior. Ada sebuah perilaku yang terkontrol. Kalau ternyata kita atau orang yang di bawah kita suka lepas kontrol, sudden anger salah satunya, itu lepas kontrol. Nggak ada apa-apa, terus marah, terus maki orang, benci orang. Ih, aku nggak suka sama Ingrid. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak suka aja. Itu uncontrolled. Nggak jelas. Bocah, bocil. Ditegur, wah nggak bisa gitu, marah, reasoning terus. Sama, uncontrolled. Kalau sampai ada anakmu
tidak bisa dikendalikan, jerit-jerit, tantrum, marah-marah, hati-hati. Pegawaimu dikasih tahu, uncontrol, disuruh A, terus dia tiba-tiba lakukan yang B, yang C, yang D, yang lain-lain, yang dibuat yang lain semua. Hati-hati. Yang ketiga dia ngomong, training to produce improvement. Kalau hidupmu sama terus dan kita nggak puas, tapi nggak berubah, perlu disiplin. Balik lagi, kita semua latihan, kita semua kerja, kita berusaha, semuanya kita berusaha untuk jadi yang terbaik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, menghasilkan uang, hidup bahagia selamanya, ever after. Tapi kalau ternyata nggak nyampe-nyampe, kemungkinan yang salah bukan kerjaanmu, tapi disiplin hidupmu yang salah. Jadi hari ini, biar kita diuji hati kita, lemah lembut apa tidak untuk menerima didikan dan teguran. Kalau sampai kita belajar jadi berlaku seperti si Adam, tidak ngaku, nyalain Tuhan, kau yang salah, kenapa kau taruh perempuan di sisiku? Dia yang ngasih aku, jadi yang salah Tuhan dan dia. Lah, masalahnya di situ cuma ada 3 orang. Adam, Hawa, Tuhan. Yang 2 salah, 1 benar. Pikir. Kebalik semua ntar. Karena dia reasoning terus, tidak admitting, tidak ngaku, negatif disiplin jatuh. Coba ayat yang ke-14-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu. Kepada ular ya. Jadi karena kalau dalam konteks ini ada selain manusianya, ada Adam, Hawa, Tuhan, ada satu lagi ular. Kepada ular tadi nggak disalahin tuh sama Adam. Yang disalahin cuma Tuhan dan Hawa. Tapi ular pun kena. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Gara-gara itu ular dikutuk ceritanya. Ya, ayatnya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan Hawa sekarang. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Hawa dikutuk. Susah sekarang, sakit semua. 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, perhatikan ya, Adam ini secara natural tidak salah loh. Waktu ular ngomong sama Hawa, Adam nggak di situ. Tiba-tiba dikasih. Lah kalau kita dikasih kan tinggal dimakan ya sebenarnya. Ada bagian yang ya nggak 100% salah. Tapi perhatikan. Karena kau dengarkan perkataan istrimu, apakah laki-laki nggak boleh dengarkan perkataan istrinya? Hati-hati. Nanti akan kujelaskan. Tapi kita perhatikan kata ini dulu ya. Karena dia dengarkan istrinya, dan kau makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka perhatikan. Terkutuklah apa? Tanah. Kalau tadi dia berkata kepada ular, terkutuklah kamu. Perempuan, terkutuklah kandunganmu. Tapi waktu Adam bersalah, yang dikutuk pertama tanah. Bukan dianya loh. Tanahnya dulu. Lanjut. Nanti aku jelasin. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu yang kedua yang dikutuk, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah kau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Hawa dikutuk 1 kandungannya. Ular dikutuk 1 dengan perutmu kau akan menjadi dan makan debu tanah. Adam 3. Tanah, semak duri, dan kerja kerasmu seumur hidup. Kenapa tanah yang dikutuk? Karena kau diambil dari tanah. Seluruh bagian hidup, segala aspek bagian dari laki-laki. Waktu kau gagal, waktu kita gagal menerima positif disiplin Tuhan, negatifnya seluruh dalam hidup kita kena. Sekarang ini jadi masalah. Yang ditanya sama Tuhan itu cuma 1 yang disidang. Adam, di mana kau? Hawa nggak dimasalahkan. Dia nggak ditanya Hawa di mana, nggak ada. Baca baik-baik ayatnya. Yang dicari Adam, yang disidang Adam. Kenapa? Apa kau makan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Adam. Tapi yang dikutuk semua. Segala yang terlibat dikutuk. Tapi khusus Adam 3.
Dan ini saya perlu kita mengerti baik-baik. Para bapak, laki-laki terutama ya. Waktu kita gagal mendisiplinkan seseorang dalam hidup ini atau anak kita, istri kita, yang akan terima negatif disiplin itu semua keluarga kita. Yang salah satu, bapaknya, yang terima, anak, istri semua kena. Ini untung Hawa Adam belum punya anak. Kalau punya anak, kira-kira kena kutuk sekalian nggak? Pasti. Tanah nggak ikut-ikutan, kena kutuk. Semak duri nggak ikut-ikutan, kena kutuk. Lalu kita akan belajar kembali tadi. Karena Adam, karena kau dengarkan perkataan istrimu, kau dikutuk. Apakah nggak boleh dengar perkataan istri? Saya ngomong dengan hati-hati. Gini ya, yang jadi masalah adalah bukan boleh dengerin atau tidak. Yang jadi masalah adalah kita ini kadang tidak ngerti posisinya. Contoh, kenapa di dalam keluarga banyak kejadian anak jadi berantakan. Saya kemarin saya ini habis sebel banget, ngamuk berat rasanya. Jadi, saya ini baru dikirimi orang ceritanya video. Ada satu anak. Jadi satu anak ini dia mainan, susah payah dia bangun lego-legoan begitu. Disepak, ditendang sama adiknya, berantakan. Ngamuklah anak ini. Dia nangis. Dia nggak pukul adiknya, dia nangis. Nangis sampai nggak bisa napas. Lalu mamanya datang. Nggak boleh gitu. Ya, tapi aku sebel, gak bisa begitu. Gak boleh nangis, gak boleh marah. Tenang. Ini sudah gak bisa napas. Emosinya diblok begitu rupa, tidak boleh. Dia mau cerita, aku tadi bikin mainan. Aku beli mainan bukan buat kamu, aku beli mainan buat semuanya. Singkat cerita diblok begitu rupa, disalahin begitu rupa. Anak ini udah gak tahan, dia pergilah ngadu ke papanya. Sama papanya. Kenapa? Begitu. Terus dia tanya mamanya, tanya istrinya. Kenapa? Dikasih cerita versinya istrinya. Dimarahin lagi anak. Dia nggak salah loh. Dia nyusun mainan. Dia nggak ikut nyepak. Dia diem main sendiri. Datanglah adiknya ditendang. Tapi yang dimarahin, yang nangis cuma satu. Dia doang. Adiknya nggak nangis. Yang jadi masalah itu bukan anaknya, bukan adiknya. Bapak mamanya itu loh. Ketidakmengertiannya ini loh. Si bapak dengerin cerita istrinya. Saya kasih tahu ya. Kalau sampai sesuatu terjadi rusak dalam keluargamu. Tadi istri saya di mobil nanya begini. Kalau anak ini rusak, yang salah siapa? Istrinya, mamanya, apa papanya? Papanya. Terus dia ngomong, loh kalau papanya bener tapi mamanya jahat gimana? Papanya. Kepala pasti salah. Ingat ya, orang yang suka menjebak ini begini. Karena kita sudah menikah, suami istri, ya kita equal. Kita sama sepadan. Jadi cara kita membesarkan anak, ya sama. Jadi kalau ada kesalahan yang perlu dimarahin anaknya. Istri, nggak usah sama-sama orang gede, orang dewasa, kita tulang rusuk. Wrong. Para bapak terutama dengerin ya. Posisimu dengan istrimu tidak sama. Laki-laki dan perempuan tidak equal. Tidak peduli R.A. Kartini ngomong apa ntar. Emansipasi wanita tidak akan pernah terjadi. Kalau kita ngomong secara tugas ya, nggak akan. Kenapa? Kekuatannya lain kok. Suami disuruhnya ntar angkat galon pergi ke genteng. Coba kalau genteng bocor terus pergi, naik, ngamuk ntar. Aku perempuan. Terus apa perjuangan R.A. Kartini kalau kau tidak naik genteng? Di dalam Alkitab, kita ngomong secara versi Alkitabiah ya. Perempuan dan laki-laki tidak equal. Kemuliaan Tuhan ialah laki-laki, gak ada perempuan. Kemuliaan laki-laki barulah wanita. Dan perintahnya Tuhan kepada suami, kepada istri lain loh. Kepada istri, dia ngomong, taatilah suamimu. Kepada suami dia ngomong, kasihilah. Yang disuruh taat siapa? Ke atas.
Man of authority, authority maksud lalu di atas, disiplin mesti di atas. Perempuan sudah ditempatkan di bawah laki-laki. Jadi kalau sampai laki-laki, kau gagal disiplin anakmu dan istrimu, seluruh eksistensi kehidupanmu, tanahmu, dirimu, semua akan rusak. Kalau kami di rumah, istriku ini unik. Ini kisah masa lalu dulu ya. Jadi kalau saya suka ngomong, misalnya saya bilang, saya pasang rule A, dia C langsung. Langsung kok, saya ngomong apa langsung dia kebalikannya nanti. Kalau saya bilang sama anak-anak, jangan lakukan ini. Langsung sama dia dibawa, mari kita lakukan. Dan dia tidak bermaksud, itu hanya habit. Karena dia juga, kita semua ini produk kan. Kita terbiasa untuk melawan, dibiarin, ya terbawa terus sampai gede. Dan saya nggak bisa begitu. Saya set rule, sampai terakhir kami berantem hebat, konfrontasi luar biasa. Follow my rule, atau jangan di sini sekalian. Jangan rusak rumah tanggaku, anakku. Yang jadi masalah, kadang bapaknya tidak pegang rule, atau dia kasih rule, dilanggar, bukan anak yang langgar. Percayalah, anak kecil tidak berani melanggar rulemu. Yang langgar siapa? Tulang rusukmu. Dan laki-lakinya, daripada ribut, daripada berantem, terserah. Terkutuk kau. Hidupmu. Hati-hati loh. Makanya saya mengencourage sekali semua orang yang BPN di sini, saya bilang, lawan. Berantemlah. Konfrontasilah yang hebat, gak apa-apa. Selama bisa clear. Kalau gak bisa clear, gak beres, gak ketemu damai, panggil orang ketiga. Harus. Jadi jangan diem-diem, terserah daripada ribut, aku pusing. Udah pusing kerjaan, pusing urusan. Gak ngurusin lagi, terserahlah. Kau membunuh dirimu sendiri, membunuh anakmu, membunuh istrimu. Semua kena kutuk dalam rumahmu nanti. Gara-gara kompromimu. Jadi hati-hati. Jangan sudden anger ya. Ini muka-mukanya sudah mulai terlihat. Dalam hal sehari-hari, contoh nyata, kita ngomong praktis. Ada banyak hidup yang out of control karena tidak ada disiplin. Temper. Kita dari kemarin sudah bicara masalah kemarahan. Ini khotbah kita pasti akan relate semua nanti. Kenapa orang bisa marah? Orang yang lekas marah, hot temper, kalau bahasa Alkitabnya kemarin, akan melakukan hal yang bodoh. Kenapa? Marahnya nggak apa-apa. Tapi begitu dibiarin, di-loss, nggak dikontrol, lama-lama jadi habit. Ngamuk, nggak jelas. Dan ini terjadi. Banyak orang hari ini, gara-gara, tadi pagi aku baru baca sebuah berita. Gara-gara disalip sepeda ini ditabrak. Mati. Dia naik mobil. Loh, bunuh orang gara-gara disalip. Coba, lucu toh. Satu lagi, ada lagi berita kapan hari terjadi, gara-gara diliatin. Jadi jalan, dipelototin, dibunuh. Betapa gampangnya kemarahan itu menyulut out of control, gara-gara diliatin loh. Di sini ada peribahasa yang lagi ngetren. Senggol bacok. Kau ganggu aku, ku bacok kau. Itu tidak, itu memberi makan melismu. Hasrat untuk menyakitimu itu loh. Kita membiasakan diri untuk, wah senggol ku bacok. Walaupun gak bacok beneran. Tapi kamu akan merespon. Ini beberapa yang belajar psikologi pasti mengerti. Yang asuransi juga pasti ngerti. Kita ini manusia, bawah sadar kita tidak mengenal sebenarnya kata negatif. Jangan, kita nggak ngerti. Makanya aku bilang, jangan makan ya, dimakan malahan. Kupingnya terima, jangan makan. Otaknya, tit, makan. Ini yang kita perlu pahami. Kontrol lah. Jadi jangan yang aneh-aneh. Dikuasai. Otaknya dikuasai. Pikiranmu dikuasai. Dikontrol. Jadi jangan biarin ngawur-ngawur gak jelas.
addiction. Orang out of control. Jadi yang ngontrol dirinya, bukan lagi pikirannya, bukan lagi dia yang ngontrol, tapi dirinya dikuasai, dikontrol oleh rokok, alkohol, drugs, pornografi. Ini kita ngomong gampang-gampang ya. Betapa susahnya untuk membuat orang berhenti nonton bokep ini. Aduh. Dan orang suka ngomong begini, Pak Deki, tolong doakan tumpang tangan supaya saya nggak nonton bokep lagi. Nggak iso. Ku cucuk matamu sampai buta pun, dalam hatimu kau tetap membayangkan. Matamu nggak lihat sudah, tapi otakmu ini loh, nge-replay lagi. Yang masalah bukan di mata, bukan di kuota HP-mu, hatimu ini loh. Out of control. Kalau nggak ngerokok, aduh rasanya bagaimana. Kalau nggak ngopi, lucu ya, betapa lemahnya manusia ini. Nggak ngopi, terus bingung sendiri. Nggak makan sambal, bingung sendiri. Nggak ngerokok, bingung sendiri. Nggak ketemu orang, bingung sendiri. Kuasailah dirimu. Kontrol dirimu. Rebel. Pemberontakan. Pemberontakan itu selalu mulainya kecil. Mesti. Anak kecil dipanggil, Dek, diem aja nggak nyaut. Itu pemberontakan. Skala kecil. Disuruh mandi. Ya. Tapi nggak jalan. Itu pemberontakan. Skala kecil. Dan biasanya kita suka, ya sudah, just cincailah namanya anak-anak. Nanti dia akan bertambah, bertumbuh, berkembang. Dia minta sesuatu nggak dituruti, nangis. Minta sesuatu nggak dituruti, marah. Sesuatu dia nggak suka, mukul. Nendang, maki, jerit. Keluar, semua akan berkembang terus-terusan. Dari yang sekedar responnya biasa, tidak jawab, tidak nganggep, lama-lama akan berubah. Dia akan cari perhatian nanti. Caper, ini bahasa orang modern ya, caper itu adalah pemberontakan kecil, skala kecil, tapi termasuk rebel. Dia merasa, oh kamu nggak perhatian sama, kamu nggak dengerin aku, kamu nggak menaruh perhatian atas aku, mau lihat ya. Rebel. Kalau anjing saya di rumah, itu salah satu yang rebel. Kalau dia merasa aku tinggal, tidak aku ajak main, dia merasa diabaikan, ngompol. Dia tahu padahal kalau pipis pup di luar. Kemarin baru kejadian, saya baru kerja, recording khotbah sekian jam, dia di luar dia. Terus habis gitu ada orang datang, saya ada kerjaan, ada tamu, ku kunci lagi pintunya. Jadi yang pernah ke rumah saya, ada ruang kerja di situ, lalu ada kaca di tengah-tengah. Jadi ini anjing lihat saya, kepalanya naik, terus cur, sambil ngeliat aku loh. Jadi kita mata ketemu mata. Oh. Tapi gak bisa ku hajar dia karena ada tamu. Jadi tunggu ya. Sengaja rebel, cari perhatian. Hati-hati. Karyawan dikasih tahu sesuatu, iya tapi nggak kerja. Suka curi-curi kesempatan, curi-curi waktu, curi-curi aset kantor, inventory kantor. Yes. Itu rebel. Hati-hati loh. Saya mau tanya Arik. Ini kita ngomong yang gampang lah. Kalau misal nih, saya punya anjing pitbull. Tahu ya pitbull ya? Bukan pom ya, pitbull. Lalu pitbull ini terkenal, anjing ini ya, terkenal suka gigit orang. Pemiliknya yang sebelumnya digigit, semuanya digigit, semua orang lewat digigit. Lalu mau dikasih, karena digigit terus, yang punya mau menghibahkannya. Ada yang mau nggak di sini? Gratis loh. Makan setahun ditanggung. Kenapa nggak mau? Resiko. Anjing inilah yang ada di rumahku hari ini. Yang pernah ke rumah saya pasti tahu. Karena dia gigit majikannya, pemiliknya, dibuanglah ceritanya. Datanglah ke rumahku. Di rumah saya, balik lagi. Waktu dia datang masih kecil, masih 5,5 bulan. Waktu datang. Tapi 5,5 bulan itu sudah mampu menggigit yang punya sampai berdarah, sampai tangannya copot engselnya.
Sampai wah sepanjang lebar, sampai akhirnya dibuang lah dia. Out of control. Nyampe di rumah, kita didik lagi dari awal. Tidak boleh kau gigit apapun, kecuali mainan yang kukasih. Tidak boleh kau rampas sesuatu yang kupegang. Kalau di tanganku, itu milikku. Kalau kukasih ke kamu, itu milikmu. Tidak boleh kamu makan terus semau-mau sendiri kamu gigit orang yang mau dekat. Makanan kukasih milikku. Mau kuambil, kau diem. Jangan ngelawan. Kau tidak boleh gigit bokongku, tidak boleh gigit tanganku, tidak boleh gigit bagian tubuhku manapun. Itu teorinya. Prakteknya, saya lagi tidur-tiduran di sofa, tangan saya ngegelantung, terus ada yang gigitin. Tapi ini masalah. Biasanya kita biarin, dia nggak serius kok, nggak sungguh-sungguh, nggak sakit lah, masih bisa nahan, biarin aja lah. Salah. Kau tidak kerasa karena dia masih 5,5 bulan. Waktu dia datang anjing ini 14 kilo. Sekarang 32 kilo. Kalau itu tak biarin, saya lagi tidur terus dia kunyah tanganku hari ini. Ini sakitan tulangnya loh. Kemarin pemilik yang lama datang ke rumah saya. Mau jenguk dia. Waktu lihat, saya bilang, pegang Pak. Galak nggak? Loh, kan kau yang punya dulu. Iya tahu. Galak nggak? Enggak. Tapi nggak berani. Itu ngapain kau datang? Pegang. Dia terus, loh kok nggak gigit ya? Kok nggak begini ya? Kok nggak begitu ya? Kok lain sudah? Ya karena diajar. Anjingnya produk. Anak kita produk. Karyawan kita produk. Masalahnya kita sebagai orang dikasih otoritas sama Tuhan, mampu apa tidak memberikan positifnya. Waktu anjing saya disuruh stop, jangan gigit tanganku, dia berhenti, ku kasih dia reward. Kalau dia, ku bilang jangan pipis di rumah, dia ngelanggar, punishment. Masuk kandang, jangan keluar kau hari ini, seharian jangan keluar. Tapi kalau pipismu bener di luar, reward. Mau main apa? Mau kemana kita? Mau jalan-jalan, mau ke lapangan, ku ikutin maumu. Itu disiplin. Jadi disiplin bukan punishment ya. Ingat baik-baik. Disiplin adalah positif dan negatif. Yang mana yang harus dikasih? 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat dibaca ribuan kali rasa sama orang Kristen. Tapi saya pengen kita ambil waktu sebentar, bedahlah satu persatu kata-kata ini. Yang baru sudah datang, yang lama sudah hilang. Ini ngomong tentang apa? Hidup kita kan? Kita berlogika ya. Kalau kita sudah hidup 30 tahun misalnya. Selama 30 tahun kita pakai baju ini. Gaya hidupku ini. Kebiasaanku begini. Sifatku begini. Didikanku begini. Tiba-tiba ketemu Tuhan. Wah yang ini copot ganti baru. Bisa berubah sekejap? Nggak bisa. Gimana caranya kita bisa mengubah kebiasaan kita puluhan tahun itu berubah jadi baru? Gimana caranya kita merubah cara pikir kita sekian puluh tahun itu berubah lagi jadi baru? Gimana caranya? Mungkinkah? Mungkin. Caranya hanya satu, disiplin. Nggak bisa nggak? Orang rokok, puluhan tahun ngerokok. Papa saya itu perokok berat. Dia kalau beli rokok itu bukan satu bungkus, 1 kotak, 2 kotak. 1 slop, 2 slop. Dan selama bertahun-tahun dia selalu bilang, nggak bisa aku berhenti rokok. Sudah kecanduan. Out of control. Tapi suatu ketika, batu pergi ke dokter bilang, kalau nggak berhenti rokok mati. Hari itu, stop. Langsung sekejap stop. Bisa ternyata. Begitu dia disiplin, stop, berhenti. Apa kepingin? Kepingin masih. Tapi, stop. Kita kadang berpikir begini, oh, Tuhan akan menolong saya, memampukan untuk aku tetap hidup kudus. Lagi jalan, lihat perempuan cantik, kita berharap Tuhan tiba-tiba
di samping kita. Stop. Kudus. Lalu tiba-tiba hasrat itu sirna. Nggak tergoda. No. Perempuannya lewat. Kepinginnya muncul. Bentar, jatuh. Hasratnya muncul. Ini yang membedakan. Disiplinnya keluar. Tahu. Oh, aku tergoda, terhasrat. Kalau udah tahu tergoda, berhasrat, jangan ditambah dipelototin. Kenapa ya kok begitu menggoda? Makin jatuh. Disiplin. Stop. Lihat yang lain. Lihat om-om penjual rujak di situ. Hilang nafsumu. Kita mau berdosa. Lagi butuh duit, ada duit nganggur. Pengen diambil. Tuhan tidak akan menghentikanmu. Gak akan ada petir. Tuar. Stop. Enggak. Disiplinmu yang menentukan. Kita yang mampu menghentikan. Stop. Jangan ambil. Disiplin. Cuman itu satu-satunya. Jadi waktu Tuhan ngomong, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah hilang. Itu bukan berarti kita, terima kasih Yesus. Bukan. Struggling, fight. Mulai detik itu, berjuang, disiplin. Berhenti. Ada satu cerita. Jadi ada anak Tuhan ceritanya. Dia ini benci banget sama bapaknya. Lalu sering sekali berkumandang. Kalau aku gede, aku tidak mau jadi seperti bapakku. Aku tidak akan jadi seperti bapakku. Tapi begitu gede, yang dia lakukan persis seperti papanya. Bapaknya nggak kerja. Main terus, judi. Dia dimarahin orang, dimarahin istrinya. Kenapa nggak kerja? Ya memang aku begini, mau apa? Ini bocah sekali. Tidak punya tanggung jawab. Tidak punya, balik lagi, responsibility nanti tadi. Tidak punya disiplin. Loh, ada nyawa orang di tanganmu, terus kita ngawur-ngawuran. Makanya kena kutuk kejadian. Anak kita nanti jadi, ini yang punya anak ini mau pada kecil-kecil. Coba lihat muka-muka mereka, ini muka-muka polos. Yang nanti mereka waktu gede akan nangis atau akan tertawa menikmati hidup. Itu ada di tanganmu hari ini. Don't take it for granted, jangan anggap remeh loh. Hati-hati banget. Disiplinkan dirimu. Oh, aku gak mau seperti dia. Jangan cuma ngomong, disiplinkan. Kalau tidak mau jadi seperti dia, lakukanlah yang kebalikan dari yang dia lakukan. Oh, papaku gak pernah kerja, kerjalah. Mamaku gak suka masak, masaklah. Oh, mamaku gak pernah melayani suaminya, layanilah. Oh, papaku gak pernah mencium istrinya, ya, ciumlah istrimu. Lakukanlah yang, kalau memang kau tidak mau jadi seperti dia, lakukanlah kebalikan, disiplinkanlah dirimu. Itu dong yang harusnya. Kalau kita ngerti disiplinnya, hati kita sekarang siap untuk berkata, Tuhan aku salah. Saya harus disiplin diri. Baru kita loncat ke satu perintah baru. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita baca sekilas ini nanti jadinya sama. Tapi kalau kita baca baik-baik, tidak. Ada sebuah perintah, matikanlah. Dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata perintah nekroo. Nekroo itu bunuhlah dengan sengaja. Dengan sengaja, bunuhlah. Dia ngomong, artinya nekroo, put to death. Membuat kematian. Mendisiplinkan tubuh supaya mati. Yang mana? Yang harus didisiplin yang mana? Alkitab itu ajaib, menulis dengan sangat detail. Anda nggak usah mikir, nggak usah bingung. Terus aku disiplin harus mulai dari mana? Sudah dijelasin kok. Dia ngomong, yang harus pertama kali dibunuh itu percabulan, pornea, hawa nafsu. Pornea, percabulan itu adalah hasrat seks yang muncul dalam diri seseorang di luar suami istri. Lihat istri orang, suami orang, lihat orang lain muncul, kepingin, itu porneia, cabul. Dan ini saya ngomong dengan hati-hati ya. Anda jangan ngomong begini, ya namanya orang pak, lihat kan, masa nggak kepingin sih kalau lihat yang indah-indah? Loh, kepingin.
Ini saya ngomong jujur ya. Kalau Anda laki-laki, lihat perempuan cantik, menarik, terus tidak kepingin, kayaknya mencurigakan. Tapi, kalau kau lihat, kepingin, terus membayangkan, terus-terusan mengikuti dia, itu juga nggak beres. Kita memang, kelemahan laki-laki di mata memang. Kita lihat, wah, disiplin. Bukan istriku. Berhentilah. Jangan tambah diliatin. Kemarin ada kasus. Ada orang, Pak tolong doakan supaya pornografi lepas dari diriku. Dia sudah didoakan, ditumpang tangan sama pendeta-pendeta. Dia sudah hapus. HP-nya semua dihapus. Laptopnya semua dihapus. Cookies-cookiesnya semua dia. Tahu ya, cookies tahu ya? Apa itu? History website dihapus semuanya. Bertahan seminggu. Terus tiba-tiba jatuh. Ditanya dong, kenapa jatuh? Aku lagi nggak ada kerjaan, terus lagi di depan komputer, jariku otomatis mengetik address yang sudah hafal mati. Enter. Keluar lagi. Porno yang sama. Out of control jadian. Ini yang harus hati-hati. Kuasailah, kontrol lah hawa nafsumu ini loh. Percabulanmu ini ya, pornonya ini yang harus berhentiin. Jangan diikuti terus. Dan ini bukan cuma laki-laki, perempuan sama. Siapa yang bilang? Orang ini kadang suka ngomong begini, laki-laki mata keranjang. Yang mata keranjang itu tidak mengenal gender, bro. Perempuan mata keranjang ya banyak. Yang ngomong tukang selingkuh laki-laki, yang perempuan ya banyak. Seks tidak mengenal gender. Hati-hati. Baru setelah itu nanti dia ngomong ke bawahnya. Setelah kenajisan hawa nafsu, dia ngomong, kenajisan. Setelah percabulan, kenajisan. Kenajisan akatarsia. Itu artinya moral yang bobrok, yang rusak. Yang suka nih. Ini kebanyakan begini. Suka makan banyak, enak, murah. Akatarsia. Bodoh. Gak ngerugi. Akatarsia itu. Apakah dosa? Belum tentu. Masa makan enak salah, Pak? Makan enaknya nggak salah. Tapi busuk kayak hatimu ini loh. Coba kalau kita yang jualan. Mau nggak? Kita masaknya banyak, kita kasih yang paling enak, tapi murah. Nggak mau kita. Kalau kita yang jualan, kita pengennya porsinya dikit, masakin ala kadarnya yang gampang, tapi jualnya mahal. Nggak nyambung toh. Kita yang suka bermain-main, korupsi duit, korupsi waktu, kita kepingin jadi pusat perhatian, yang model-model caper, itu di sini. Menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, menganggap dirinya yang layak terima segala atensi, penghargaan, kemuliaan ke dirinya, akatarsia. Matiin dulu ini. Kalau di diri kita ada, semua orang suka diperhatiin, nggak ada yang nggak. Tapi kalau kamu tidak mampu mengendalikannya, disiplinkan. Kalau istrimu, anakmu begitu, disiplinkan. Harus. Baru lancar ke bawahnya. Hawa nafsu, patos. Hawa nafsu itu bicara masalah. Wah, bagus. Biarin. Hawa nafsu itu bicara masalah action of sex. Gak denger, gak lihat mukaku gak apa-apa. Yang anggap aja ke radio. Hawa nafsu, patos itu action of sex. Jadi seksnya, keinginan, bedanya dengan percabulan. Dia bukan cuma sekedar di bayangan, bukan cuma sekedar di imajinasi, tapi dia sudah berubah jadi action. Free sex sama orang, begini begitu, masturbasi, onani, itu di sini, di patos ini. Jadi hati-hati. Alkitab menganggap, melihat pernikahan tanpa status suami istri, hubungan seks, hubungan seks tanpa suami istri itu seperti binatang yang berkelamin. Binatang hubungan seks, yaitu. Kalau kita free sex sebelum nikah, di hadapan Tuhan itu seperti dua hewan sedang berhubungan seks. Kutuk yang turun. Bisa dibenerin? Gak iso. Bisa dipulihkan? Bisa, tapi tidak akan sempurna.
Ini harus dibuang, dimatiin dulu. Banyak banget hari ini, kalau kamu benar mencintai aku, kita seks dulu. Buktikan dong kesetiaanmu, buktikan kamu memberikan yang berharga buatku. Salah itu. Itu sangat jahat sekali, patos sekali. Ada lagi pengajaran yang gila lagi di gereja ini. Kalau dia ngajar begini, menurut perjanjian lama, kalau mau menikah harus dicicipi dulu. Kalau cocok lanjut, kalau tidak putus. Bodoh, sesat, setan ini. Hati-hati makanya pilih gereja. Tidak semua gereja itu benar. Hati-hati, ini dibunuh dulu. Setelah dari hawa nafsu, Alkitab baru bilang nafsu jahat. Sekilas kelihatannya sama, padahal tidak. Nafsu jahat ditulis dengan kata kakos epitomia. Itu hasrat untuk menyakiti. Hasrat untuk melukai. Kita bikin planning untuk menipu orang, untuk menjatuhkan orang, untuk membuat orang kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Ini kakos epitomia. Melukai yang membuat orang lain itu merasakan sakit. Nah, disiplin seringkali terjebak di sini. Kenapa sih orang tua tidak mau disiplin anaknya? Kasihan, nanti nangis. Dia kan nggak tahu apa-apa. Dia itu bayi kecil mungil dari surga. Kalau dia taat, itu bayi kecil dari surga. Kalau dia pemberontak, ini tuyul dari neraka. Dan masalahnya ini, rasa kasihanmu itu, dengerin khotbah yang dulu, love kills. Yang membunuh itu bukan kebencian, karena cintamu itu membunuh. Jadi hati-hati. Ingat baik, punishment is not a discipline. It's just a part of it. Dan untuk mendatangkan koreksi. Nangkep ya? Lanjut. Keserakahan. Pleonexia. Keserakahan itu, pleonexia ini artinya keinginan untuk memiliki milik orang lain. Menguasai semuanya. Pengen ngambil, tapi nggak mau ngasih. Ngambil, nggak mau sharing. Dan ini hati-hati, sejak kecil kita akan terlatih melakukan ini. Anak kecil yang kalau main tidak mau sharing, hati-hati. Jangan dimaklumi, ya namanya anak-anak. Ini masuk ke sini loh. Matikanlah kata firman. Ajarin anakmu. Saya ngajarin anak-anak saya dari kecil, dari bayi. Sharing is caring. Kalau kamu care, kalau kamu love, you share. Sekarang udah gede, nggak susah aku. Tapi jangan ya memang anak kecil. Jangan reasoning. Benerin, ajarin anakmu. Kalau tidak ajarin dia sharing, nanti lihat. Begitu dia sudah masuk sekolah, ketemu teman-temannya, lihat nanti dia akan dijauhi semua orang. Dia akan kehilangan teman, dia akan jadi anak ansos. Gara-gara siapa? Papa mamanya. Susah nanti hidupnya, lihat. Semua orang gak ada yang mau nanti sama dia. Kita ini kadang suka main dengan prinsip yang tadi. Wah gak apa-apalah, masih kecil. Gak nyakitin, kita masih bisa tahan kok. Iya, kau tahan karena kau papa mamanya. Orang lain gak akan tahan. Jadi hati-hati baik-baik. Keserakahan ini hati-hati. Biasakan mereka. Makanya Alkitab berulang kali ngomong, punyalah spirit of giving. Memberi, bukan ngambil. Kalau kita bisa belajar punya hati memberi, Alkitab menulis kau akan menerima. Itu janjinya. Yang terakhir dia ngomong, penyembahan berhala, idolatria. Ini hati-hati. Penyembahan berhala itu bukan bicara masalah, ada patung, ada dewa-dewa. No. Idolatria ini bicara begini. Bedakan dulu, ini ku kasih penjelasan dulu bentar ya. Bedakan di gereja kita praise God sama worship God. Bedanya apa? Apa bedanya? Ada yang tahu? Payung cantik menanti. Praise God sama worship God bedanya bukan, satu lagu cepat, satu lagu pelan. Bukan. Praise God itu berarti kita give thanks for everything He has done for us. Tuhan kasih kita nyawa, Tuhan kasih kita rumah, Tuhan kasih kita
berkat, Tuhan kasih kita kerjaan, kita bersyukur, kita memuji Dia, itu give thanks, itu praise God. Tapi kalau worship God, we give adoration, kita give love to Him, bukan based on what He has done for us. Bukan berdasarkan apa yang Dia lakukan buat kita, apa yang kau terima dari Dia. Bukan. Tapi just because who He is. Nangkep gak bedanya? Kalau praise God, itu karena Dia kasih sesuatu kita terima. Nah, kita muji Dia, itu praise. Timbal balik. Tapi worship tidak. Worship itu ya karena Dianya ini loh. Gak dikasih berkat, ya sudah gak apa-apa. I still worship Him because who He is. Karena Dianya siapa? Pribadinya yang bicara ini. Nah sama. Kalau kita dalam hidup ini kebiasaan baik sama orang, kalau orang itu baik sama kita. Biasanya orang suka ngomong begini. Oh, saya kalau dibaiki saya lebih baik. Kalau saya dijahati, aku lebih jahat. Setan ya. Sama. Kita kebiasaan ramah sama orang, kalau orang itu kasih sesuatu buat kita. Matikan itu. Kalau memang mau baik sama orang, baiklah. Kalau tidak, ya nggak usah munafik, nggak usah pura-pura lah. Mulai dari sini dulu yang dibuat. Disiplinkan dirimu, disiplinkan istrimu, anakmu. Ini saya ngomong disiplinkan anak istrimu. Karena nggak mungkin istri mendisiplin suami, nggak bisa. Makanya bersyukurlah kalau suaminya takut Tuhan, ngerti firman. Yang ruwet, istrinya ngerti, suaminya enggak. Ya. Itu susah. Yang lebih berat, istri nggak ngerti, suami nggak ngerti. Kasihan anaknya. Nggak tahu apa-apa, tapi ikut kena kutuk. Jadi berubah. Jadi hari ini disiplin. Disiplin ada berapa? Apa itu? Positif, negatif. Ajarilah. Jadi setiap hari harus disiplin. Harus positif dikasih. Instruction, knowledge, training. Ajar. Nggak bisa diajar, ya mau nggak mau negatifnya keluar. Kalau tidak ada negatif, itu bukan disiplin namanya. Jadi nggak bisa diambil satu. Digebukin terus, nggak diajar positifnya. Itu juga bukan disiplin, itu penyiksaan. Jadi hari saya berdoa, kita punya hati lemah lembut, kita terima kebenaran firman, pulang, kita mendisiplin diri, mendisiplin orang di bawah kita. Supaya jangan sampai Tuhan datang, kita kena kutuk semuanya. Amin. Kita berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Biar hari ini Bapak kau berkati, secara khusus hari ini buat semua para laki-laki, sebagai kemuliaan Allah, memegang otoritas dari Tuhan atas keluarga mereka masing-masing. Beri mereka disiplin untuk dirinya sendiri lebih dulu. Dan kemampuan mereka untuk mendisiplin anak istrinya bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih. Untuk membuat kebaikan, improvement, untuk mendatangkan obedience dan controlled behavior. Biar hari ini kami berdoa, saya sebagai hamba, saya berdoa buat para istri. Biar mereka punya hati yang taat, yang tunduk. Untuk mengerti otoritas dengan benar. Jangan lupa, you are not equal. Saya bukan merendahkan para wanita, tapi di hadapan Tuhan memang beda posisinya. Kalau laki-laki, perempuan mengatasi lelaki, ini salah satu kutuk yang ditulis. Kau akan birahi atas suamimu. Kau akan berusaha mengalahkan suamimu. Kau akan berusaha lebih tinggi daripada suamimu. Kutuk jatuh. Jadi saya berdoa biar para istri, para wanita tetap tahu di mana posisimu. Yang belum menikah, cari yang benar-benar takut Tuhan, yang ngerti firman, supaya hidupmu nggak sengsara nantinya. Dan hari saya berdoa dalam nama Yesus biar buat para keluarga. Supaya kita tidak mengalami seperti yang terjadi dengan Adam. Seluruh keluarganya terkutuk. Sampai hari ini masih menerima kutuk yang sama. Tapi saya berdoa biar keluarga-keluarga kita berubah ya. Lepaskan weightnya. Kadang hal-hal kecil yang menghambat kita ini loh. Ego kita, harga diri kita nggak mau disalahkan, kita nggak mau dianggap nggak ngerti, kita mau dianggap benar. Itu hal-hal yang harus dibunuh. Nekroo. Biar hari ini Tuhan campur tangan. Sentuh hati kami hari ini Tuhan. Biar hati yang mudah diajar, hati yang lemah lembut ada buat kami.
Untuk kami terima didikan, kami terima teguran. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan